Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kloter 3 yang beranggotakan Dian Ayu Cahyani, Sita Aprilia, Rani Rahmawati, dan Afifa Julfa. Meteran merupakan alat yang berfungsi sebagai pengukur panjang dan jarak. Alat ini juga dimanfaatkan untuk mengukur sudut dan membuat sudut, serta membuat lingkaran. Penggunaan meteran gulung. Yang pertama dimulai dari jarak 0 meter yang dinyatakan tepat di ujung pita meteran. Yang kedua, posisikan ujung pita meteran ini dapat pada titik awal objek yang ingin diukur. Yang ketiga, tarik pita meteran menuju titik akhir dari objek yang akan diukur dan pastikan posisinya benar-benar tepat. Yang keempat, sebelum mencatat hasil pengukurannya, perlu memastikan lagi bahwa posisi pita meteran dalam kondisi tegak lurus. Sebab jika posisi pita meterannya miring sedikit saja akan merubah hasil pengukurannya. Dan yang terakhir, catat hasil pengukuran sesuai dengan satuannya. Baik, alat selanjutnya ada soil tester yang berfungsi untuk mengukur pH dan kelembapan tanah. Mekanisme dan prinsip kerja dari alat ini adalah logam sensitif yang terdapat di ujung alat tersebut menangkap partikel-partikel air yang terdapat di dalam tanah, sehingga dapat mengetahui kadar kelembapan serta pH yang terkandung di dalam partikel-partikel air tersebut. Cara penggunaannya yang pertama, tanah yang akan diukur, kelembapan dan pH-nya disiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, soil tester ditancapkan ke tanah sampai batas maksimal yang tertera pada soil tester. Yang ketiga, tombol yang ada pada soil tester ditekan lalu ditunggu beberapa saat sampai terlihat angka hasil pengukurannya. Yang keempat, angka pengukuran yang tertera dilihat untuk dicatat hasil pengukurannya. Yang kelima, setelah hasil pengukuran didapat, tombol dipencet kembali lalu soil tester dicabut dan dari tanah yang diukur. Yang keenam, jika sudah selesai digunakan, soil tester dibersihkan agar terjaga kebersihannya dan tetap dapat digunakan kembali dengan hasil yang mudah terdeteksi dan akurat. Selanjutnya merupakan pH meter. pH meter merupakan alat yang dapat mengukur tingkat pH larutan. Cara penggunaannya, yang pertama, masukkan elektroda ke dalam sampel dan mulailah pembacaan. Yang kedua, tentukan kadar pH. Dan yang terakhir, bersihkan elektroda setelah digunakan. Selanjutnya ada planktonet. Planktonet ini berfungsi untuk menyaring sampel-sampel plankton. Cara penggunaannya, planktonet diikat dengan tambang lalu ditarik minimal 10 meter atau lebih secara horizontal. Posisi awal diperhatikan pengambilan sampel sampai dengan akhir. Planktonet ini ditarik dengan kecepatan 1 mil laut per jam. Setelah itu, air yang tersaring dalam planktonet dipindahkan ke dalam botol contoh. Agar plankton di dalam jaring tetap bersih, maka dilakukan pembilasan sebanyak 3 kali. Lalu diberikan larutan formalin 4% bertujuan untuk pengawetan sampel yang disaring dengan planktonet supaya strukturnya tidak rusak. Kemudian catat nomor stasiun, tanggal, dan waktu pengambilan pada botol contoh. Dalam pengambilan contoh planktonet pada setiap stasiun dilakukan 2 kali, yaitu untuk fitoplankton dan zooplankton. Untuk pengambilan fitoplankton dengan planktonet berukuran mata saring sebesar 60 mikron, diameter mulut jaringnya kurang lebih 30 cm, dan ukuran untuk zooplankton mata saringnya sebesar 10 mikron dan diameter mulutnya kurang lebih 80 cm. Baik, selanjutnya ada kompas bidik yang berfungsi untuk mengetahui besar sudut suatu objek medan terhadap arah utara magnetis bumi secara akurat. Cara penggunaannya, yang pertama, kompas bidik dibuka. Yang kedua, salah satu ibu jari tangan dimasukkan ke handle pengait. Yang ketiga, posisi kita diarahkan ke objek yang akan dibidik. Yang keempat, mata kita didekatkan pada lensa kompas untuk mempermudah bidikan objek. Yang kelima, kompas, tepatnya kawat pisir, diarahkan pada objek yang akan dibidik setepat mungkin. Lensa pembidik, kawat pisir, dan objek bidik harus satu garis lurus atau sejajar. Setelah dipastikan sejajar, bidikan dipertahankan sambil melihat hasil yang ditunjukkan pada skala derajat. Hasil penunjukan tersebut merupakan sudut objek bidik atau azimut yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk mengetahui posisi kita dan objek itu sendiri. Selanjutnya ada diometer. Diometer ini atau isotope oksigen, bisa disebut juga oksigen larut, berfungsi sebagai penentu konsentrasi oksigen terlarut H+ dengan metode elektrokimia. Cara penggunaannya, yang pertama, siapkan diometer, kelengkapan, dan sampel
meter di satu meja kerja. Kemudian lakukan kalibrasi diometer. Sebagian besar diometer di kita sudah dilengkapi dengan mode kalibrasi otomatis, yaitu ketika dihidupkan langsung kalibrasi. Selanjutnya, ukur konsentrasi disulfat oksigen dari sampel dengan mencucukkan batang probe diometer dengan betul-betul terendam. Setelah beberapa saat mencelupkan hingga mengukur tidak bergerak, angkat probe dan bilas lalu keringkan probe dan kemudian simpan kembali diometer pada tempat yang tersedia. Dalam penggunaan diometer ini harus diperhatikan suhu dan salinitas sampel yang akan diperiksa. Peranan suhu dan salinitas ini sangat vital terhadap akurasi penentuan oksigen berlarut. Di samping itu, sebagaimana lazimnya alat digital, peranan kalibrasi ini sangat menentukan akurasi hasil penentuan. Selanjutnya ada termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu sebuah benda. Cara penggunaan termometer: pertama, sebelum terjadi perubahan suhu, volume air raksa berada pada kondisi awal. Yang kedua, perubahan suhu lingkungan di sekitar termometer direspon air raksa dengan perubahan volume. Yang ketiga, volume merkuri akan mengembang jika suhu meningkat dan akan menyusut jika suhu menurun. Yang keempat, ada skala pada termometer akan menunjukkan nilai suhu sesuai keadaan lingkungan. Selanjutnya ada refraktometer. Refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut, misalnya gula, garam, protein, dan sebagainya. Prinsip kerja dari refraktometer adalah memanfaatkan refraksi cahaya. Cara penggunaan refraktometer adalah: yang pertama, hand refraktometer dicek terlebih dahulu dengan cara meneropong. Yang kedua, dikalibrasikan dengan satu tetes aqueous atau air jernih hingga terlihat skala menunjukkan titik nol. Yang ketiga, diteteskan larutan yang akan diukur salinitasnya pada template yang tersedia lalu ditutup. Yang terakhir, dapat dilihat batas air dan diperhatikan skala yang dicapai. Skala tersebut adalah nilai salinitas larutan. Selanjutnya ada loop. Loop adalah kaca pembesar dengan suatu lensa di depan mata. Daya akomodasi mata yang dapat diperbesar lagi dan sudut pandang yang terbentuk menjadi lebih besar. Lensa yang digunakan ialah lensa pembesar. Jadi loop ini berfungsi untuk membantu memperbesar benda-benda yang kecil. Cara penggunaannya, benda yang akan diperbesar diletakkan di dalam titik fokus loop atau jarak benda ke lensa loop lebih kecil dibanding dengan jarak titik fokus loop ke lensa loop tersebut. Selanjutnya merupakan luxmeter. Luxmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya. Cara penggunaan luxmeter: yang pertama, hidupkan luxmeter yang telah dikalibrasi dengan membuka penutup sensor. Yang kedua, bawa alat ke tempat titik pengukuran yang telah ditentukan. Yang ketiga, baca hasil pengukuran pada layar monitor setelah menunggu beberapa saat sehingga dapat nilai angka yang stabil. Yang keempat, catat hasil pengukuran pada lembar hasil pencatatan. Dan yang terakhir, matikan luxmeter setelah selesai dilakukan pengukuran intensitas penerangan. Saya Viva akan menjelaskan beberapa alat. Yang pertama ada anemometer. Anemometer ini merupakan jenis alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin yang digunakan dalam bidang meteorologi dan geofisika seperti BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cara penggunaannya: yang pertama, tekan tombol on atau off akan menampilkan semua kategori pengukuran pada layar. Kemudian untuk mode pengukuran yang diperlukan, tekan tombol hold untuk melihat hasil pengukuran. Kemudian catat hasil pengukurannya. Cara kerja anemometer ini pada saat tertiup angin, maka baling-baling atau mangkuk yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah hentakan. Semakin besar kecepatan angin menembus, maka semakin cepat pula perputaran dari baling-baling tersebut. Berdasarkan jumlah perputaran per detiknya, maka akan diketahui jumlah dari kecepatan anginnya. Pada anemometer ini terdapat bagian alat pencacah yang berfungsi untuk menghitung jumlah kecepatan angin. Baik, selanjutnya ada GPS status. Adalah si perangkat alat virtual yang dapat menampilkan seluruh informasi dan data GPS untuk Android dari sensornya, termasuk lokasi dan intensitas sinyal satelit, kecepatan, akselerasi, inklinasi, gerakan, dan status baterai.
Selanjutnya, ada altimeter. Altimeter berfungsi untuk mengukur ketinggian suatu titik atau tempat dari permukaan laut berdasarkan tekanan udara. Cara penggunaannya, untuk mengukur ketinggian, altimeter hanya tinggal diletakkan pada permukaan tanah yang datar dari tempat yang akan diukur ketinggiannya, lalu dibiarkan beberapa saat untuk melihat skala hasil pengukurannya. Skala ketinggian dibaca dari yang ditunjuk oleh jarum penunjuk pada altimeter. Baik, yang selanjutnya ada insect net atau jaring serangga yang berfungsi untuk menangkap serangga. Cara penggunaannya, yang pertama, insect net disiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, mulut jaring diarahkan ke serangga yang ingin ditangkap. Yang ketiga, jaring diarahkan hingga serangga berada di ujung dari insect net. Yang keempat, mulut jaring diarahkan ke arah yang berlawanan agar serangga tidak kabur.